Apa kabar pemirsa? Semoga Anda tetap selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan keseharian Anda. Kembali lagi di News TV bersama saya, Arfa Afifah, yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan, yang akan menyajikan learning journal pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pemirsa, senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda dalam program yang membahas studi pembelajaran pada pertemuan ke-8 bersama dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Learning Journal kini hadir dalam mengupas fakta pembelajaran agar pemirsa dapat memahami arah serta tujuan dari mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pemirsa, jika pada minggu kemarin kelompok 5 telah maju untuk melakukan praktik reportase, maka pada minggu ini kelompok 6 bertugas melakukan praktik reportase yang berjudul jual beli mobil mewah yang berujung kriminal. Maka dari itu, mari kita simak laporan pembelajaran bersama-sama yang sudah dikemas semenarik mungkin. Pemirsa, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen dan produksi berita, sinergi komputer assisted reporter, jurnalisme data, dan jurnalisme sains di divisi pemberitaan. Materi ini berfokus pada bagaimana proses manajemen redaksi modern mampu memadukan 3 pendekatan penting dalam dunia jurnalistik untuk menghasilkan berita yang akurat, kredibel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Di tengah derasnya arus informasi digital, media tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus mampu menjaga ketepatan dan kedalaman setiap berita. Oleh karena itu, manajemen dalam produksi berita menjadi sangat penting dengan sistem kerja yang terstruktur dan sinergis. Redaksi dapat mengelola setiap tanggapan produksi agar hasil akhir tetap informatif, transparan, dan berdampak bagi publik. Secara umum, manajemen merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Dalam konteks jurnalistik, prinsip-prinsip manajemen ini digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan produksi berita berjalan efektif dan efisien, mulai dari tahapan perencanaan hingga penyiaran. Proses produksi berita sendiri terbagi menjadi 3 tahapan utama. Pertama, tahapan praproduksi, yaitu proses perencanaan yang mencakup pilihan tema, penentuan sudut pandang berita, serta pengumpulan data awal. Kedua, tahapan produksi, di mana reporter melakukan peliputan dan penyusunan naskah berita. Dan yang terakhir adalah pasca produksi, yang meliputi penyuntingan, verifikasi fakta, serta pengemasan berita agar layak tayang. Salah satu pendekatan penting dalam produksi berita modern adalah Computer Assisted Reporter atau CAR. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu jurnalis dalam mengolah data, menganalisis informasi, dan menyajikan temuan secara lebih akurat. Sejarah CAR sendiri berawal pada tahun 1952 ketika komputer pertama kali digunakan untuk memprediksi hasil pemilu di Amerika Serikat. Dengan berkembangnya teknologi, CAR kini berperan besar dalam meningkatkan efisiensi kerja jurnalis. Melalui metode ini, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, CAR juga membantu media dalam menangkal disinformasi serta membuat kepercayaan publik terhadap berita yang disajikan. Selanjutnya dalam jurnalisme data, yaitu praktik jurnalisme yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan visualisasi data dalam skala besar atau big data. Melalui jurnalisme data, informasi dapat disajikan secara lebih mendalam dan berbasis bukti. Prinsip utamanya adalah reliabilitas, kredibilitas, dan validitas, agar berita yang dipublikasikan memiliki dasar yang kuat dan terverifikasi. Kemudian ada jurnalisme sains, yaitu bentuk jurnalisme yang menitik beratkan pada ketepatan dan kejelasan dalam mengomunikasikan hasil penelitian ilmiah.
Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami isu-isu ilmiah tanpa kehilangan esensi data dan kebenaran ilmiahnya. Demikian rangkaian informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dalam News TV. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru di pertemuan selanjutnya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Saya Arfa Afifah pamit undur diri. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Terus ikuti perkembangan kami. Sampai jumpa dan selamat menjalankan aktivitas Anda.